Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di ibadah Jumat Agung 2023 GPI Glow Fellowship Center Bali. Kita percaya pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan betapa besarnya pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, amin. Pagi hari ini kita berikan hati kita, hati yang mau menyembah Tuhan, hati sebagai hamba yang selalu taat dan setia untuk Tuhan. Kita berikan pagi hari ini yang terbaik dari hidup kita. Kita bersyukur atas segala perbuatan Tuhan. Haleluya, yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami membawa pujian kami yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan bersama, haleluya, yes. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih mengalir, yes Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Ayo berjemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Tebus dosa-dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, yes Tuhan kami percaya, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan, kami akan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau mati bagi kami orang yang berdosa Tuhan. Sungguh mulia dan sungguh agung yang Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib,
Kami dibebaskan dari belenggu dosa, Tuhan. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kami terhindar dari kebinasaan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu, dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Dan setiap firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Yanti Tuhan, boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Urapi mulut dan bibirnya Tuhan. Biar apa yang dikatakan itu semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau meteraikan setiap firman yang ditaburkan Tuhan. Sehingga kami pulang kami boleh memperoleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Ketidaktaatan kami akan Engkau Tuhan. Kelalaian kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya urapan Tuhan turun atas setiap daripada kami. Engkau melawat setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami bersatu hati bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus pagi hari ini bahwa kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Yang tidak bisa kami balas dengan apapun yang kami punya. Tapi satu hal yang kami punya Tuhan, kami memiliki hati yang senantiasa mau menyembah Engkau Bapa. Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hati hamba boleh kami miliki Tuhan. Hati yang selalu taat dan setia karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamat Tuhanku. Katakan dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, terlebih dari segalanya,
di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. kita naikkan pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Tuhan bagi kami. Yes Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Amin Tuhan. Terlebih dari segalanya Tuhan. terlebih dari segalanya. Pengorbanan-Mu, Pengorbanan yang termulia. Selamatkanku dengan darah-Mu Yesus. dengan darah Yes. yang tercurah. Kau ampuni kami Tuhan. Ampuniku Yes. atas dosa. Sekarang kami buka hati kami Ku Tuhan. bersujud kepadamu, oh Yesusku. Yeah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku Yes. dengan darah. Saya udah jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, kita sembah Tuhan kita. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku Yes Tuhan. sembah, Kami sembah Engkau Kau Tuhan, yang terindah. sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Engkau ku sembah, Bapa. Yes Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan seumur hidupku, Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. seumur hidupku, Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. kita sembah Tuhan kita, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Kita sembah Dia sebab Dia Allah yang luar biasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Haleluya.
kasih Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami merenungkan Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami pagi hari ini. Biar setiap kami pada pagi hari ini boleh menyadari Tuhan, Thank you, Jesus. seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Seringkali kami melupakan Engkau Tuhan. Seringkali kami lalai Tuhan dalam mengiring Engkau Bapa. Seringkali kami bersungut-sungut Tuhan ketika kami melayani Engkau Tuhan. Seringkali kami hitung-hitungan Tuhan dalam kami mengiring Engkau Yesus. Pagi hari ini Tuhan, di saat kami memperingati kematian-Mu Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyadari Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Ketika kami lalai, ketika kami merasa mampu tanpa Engkau Tuhan, ampuni kami. Kami boleh menyadari pagi hari ini tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun Tuhan. Karena kami tahu kasih setia-Mu yang menuntun kami sampai hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar itu yang membuat kami Tuhan diselamatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur kami pagi hari ini yang sanggup kami berikan Tuhan. Pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh menanggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Biarlah hidup yang baru Kau berikan bagi kami. Karena pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar cuma Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Thank you Jesus. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai yang paling ceria buat Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan. Satu kali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Sang Raja kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata selain kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Terlalu dalam pengorbananmu Tuhan. Bahkan kami tidak mengerti Tuhan. Terlalu sulit untuk kami pahami Tuhan, betapa Engkau mencintai setiap kami. Amin, Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. suci kau sahabat, dan kau
Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu besar Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami Ya Tuhan. bagiku. Terlalu indah Bapa. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami berada di rumah-Mu, kami diajar kebenaran firman-Mu, kami akan mengingat penderitaan-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Ketika Engkau disiksa, Engkau menderita karena Engkau mau menyelamatkan kami anak-anak-Mu yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, terlebih firman Tuhan yang mengajak orang-orang untuk bertobat Tuhan, iblis tidak suka. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, kami usir iblis. Engkau tidak berhak atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menjamah pikiran, menjamah telinga rohani kami, menjamah hati kami, agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi dan tumbuh di tanah yang subur. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai mulut dan bibir hamba, urapi supaya setiap firman ini benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita punya Allah yang luar biasa dan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Hari ini kita hadir di gereja karena kita akan mengingat penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika dia harus mengalami penderitaan dan dia sampai disalibkan untuk menebus dosa kita. Apa yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu, mulai dari Taman Getsemani, di mana pergumulannya begitu berat, penyiksaan yang akan dihadapinya, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia kesepian. Tapi dari pengalaman Yesus 2000 tahun yang lalu ini, kita diajar satu teladan, bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus, bagaimana kita bisa mengatasi masalah persoalan kita, bagaimana kita harus menghadapi penderitaan yang akan kita hadapi. Karena setiap daripada kita pasti akan mengalami penderitaan dan pencobaan. Betul ya? Selama hidup kita akan ada pencobaan, penderitaan yang akan kita alami. Kita belajar dari teladan Yesus. Karena Yesus sudah menang. Dan kita pun akan menjadi umat pemenang. Amin. Yesus turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia dengan tujuan apa? Menuntaskan karya penyelamatan daripada Bapa. Yesus selama di dunia mengalami apa yang kita alami. Yesus haus dan lapar, Yesus sedih dan gentar, dia ketakutan, dia kesepian, dan dia dikhianati. Sakit hatinya dikhianati oleh orang-orang yang terdekat dengan dia, oleh murid-muridnya. Yudas mengkhianati dia, Petrus bahkan menyangkal dia 3 tahun. Siapa yang biasanya mengkhianati kita? Bukan orang lain Bapak Ibu, bukan orang yang tidak kenal. Yang mengkhianati kita biasanya orang-orang terdekat dari kita. Betul ya? Bisa jadi itu istri kita, bisa itu jadi suami kita, bisa jadi anak kita, orang tua kita, bisa jadi saudara kita, teman sepelayanan kita, teman sekerja kita. Orang-orang terdekat itu bisa menjadi orang-orang yang mengkhianati kita. Kita percaya kepada Tuhan bahwa melalui penderitaan dan siksaan yang dialami oleh Yesus, menanggung dosa-dosa kita, karena kematiannya di kayu salib, kita akan menerima keselamatan. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita anak-anak Tuhan mengaminkan firman ini. Tetapi orang dunia yang tidak mengenal Kristus, dia akan berkata seperti ini. Yesus menang, kok dia tidak berdaya ketika dia dihina? Kok dia tidak menghindar ketika dia disiksa? Kok dia disalib, kok dia mati? Katanya Tuhan. Kalau dia Tuhan bisa dong dia menghindar dari semua hal, dari penderitaan yang akan dialaminya.
Tetapi kita orang-orang percaya penuh, mengerti bahwa pengorbanan Yesus dia harus melalui semua itu karena dia mau menuntaskan karya penyelamatan Bapa atas kita. Luar biasa. Dia rela mengalami penderitaan, mengalami siksaan, bahkan mati di kayu salib. Karena dia mau menuntaskan karya Bapa atas kita, yaitu keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin ya. Seharusnya sesungguhnya kita yang harus binasa karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tetapi melalui hari ini kita memperingati kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mengambil alih segala dosa-dosa kita. Dia mengambil alih segala kelalaian kita. Dia mengambil alih segala apa yang kita lawan kepada Tuhan. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan dia keluar sebagai pemenang. Amin. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka-luka di tubuh Yesus, darah yang mengalir, bilur-bilurnya itu yang akan menyembuhkan kita, menyembuhkan hati kita, menyembuhkan sakit kita, menyembuhkan segala penderitaan kita. Begitu besar kasihnya kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian teladan apa yang harus kita ikuti dari apa yang Yesus alami dari Taman Getsemani sampai kepada Bukit Golgota. Saya mencatat ada 4 teladan Yesus yang seharusnya, yang harus kita ikuti. Ada 4 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama berjaga-jaga dan berdoa. Kita baca firman-Nya. Di dalam Matius 26 ayat 36 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 41 ditegaskan lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi ketika waktunya sudah tiba, Yesus pergi secara khusus dan mengajak muridnya, beberapa muridnya, untuk berdoa. Untuk apa Tuhan Yesus berdoa? Untuk mempersiapkan diri menghadapi penderitaan yang akan dialaminya. Jadi yang pertama, Yesus mengajar kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Di ayat 36, Yesus berkata, duduklah di sini sementara aku pergi berdoa. Duduk di sini bukan berarti kita duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Duduk di sini artinya kita duduk di bawah kaki Yesus dan kita berdoa. Kita berdoa dan Yesus juga berdoa untuk kita. Amin. Jadi bukan duduk diam dan kita bilang biar aja Yesus yang berdoa. Kita tenang-tenang aja. Tidak. Yesus mau kita duduk diam di kakinya dan kita juga berdoa. Yang kedua di ayat 37 dikatakan ia merasa sedih dan gentar. Orang mungkin berkata kenapa kok Yesus bisa sedih dan gentar? Kan dia Tuhan. Pada saat di Taman Getsemani, Yesus itu adalah 100% manusia. Jadi seperti kita ketika mau menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan, kita merasa gentar dan sedih. Apalagi Yesus Tuhan sangat tahu penderitaan apa yang akan dialaminya. Sangat berat apa yang akan dialaminya. Di ayat 38 ditekankan lagi, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggal di sini dan berjaga-jaga artinya tetap dekat dengan Yesus.
Apabila engkau menghadapi masalah pencobaan, jangan lari menjauh. Jangan mencari Allah-Allah lain, jangan mencari alternatif. Tetapi tetaplah dekat aku. Itu pesan Yesus. Dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu bukan sesuatu yang pasif ya. Berjaga-jaga itu artinya kita melakukan sesuatu yang aktif. Betul ya, berjaga-jaga ya. Contohnya, ketika pandemi COVID ada ya, pemerintah itu memberlakukan pembatasan-pembatasan, betul ya. PPKM, kemudian work from home, kemudian dibatasi pergerakan orang, harus pakai masker. Gunanya apa pembatasan-pembatasan itu? Supaya COVID itu tidak meluas dan rakyat sebisa mungkin terselamatkan atau tidak terinfeksi dengan virus corona. Itu gunanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu artinya juga berjaga-jaga. Pemerintah menjaga rakyatnya supaya COVID itu tidak meluas. Jadi itu perbuatan yang aktif ya, tidak pasif. Pada setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan memang bekerja. Tapi kita seringkali berkata begini kan, aku udah berdoa biarlah Tuhan yang selesaikan bagiku, aku tinggal diam aja. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Berjaga-jaga artinya kita aktif. Kita juga melakukan sesuatu, tetapi Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan masalah persoalan yang kita hadapi. Jadi kita harus aktif, bukan tinggal diam, enggak ngapa-ngapain. Kita aktif, Tuhan akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Berjaga-jaga artinya apa? Tunduk dan taat pada setiap peringatan-peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan itu gunanya untuk apa? Bukan untuk membatasi kita loh. Untuk kepentingan kita sendiri. Supaya kita tidak melenceng dari jalan-jalannya, supaya kita tidak jatuh, supaya iman kita tidak lemah. Peringatan-peringatan itu untuk keuntungan diri sendiri. Jangan kita merasa berat. Banyak banget sih aturan dari Tuhan nih. Gak boleh ini, gak boleh itu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Peringatan-peringatan itu untuk keuntungan kita sendiri. Amin. Kemudian yang kedua, apa arti berjaga-jaga? Menjaga hati agar tidak mengutamakan kepentingan duniawi, tetapi lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Seperti Yesus, dia mengutamakan karya penyelamatan Bapa untuk manusia daripada dia menghindari penderitaan yang akan dialaminya. Kalau Yesus memilih untuk tidak masuk dalam penderitaan sampai saat ini ya, tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Amin. Kemudian yang kedua, mengapa berdoa itu sangat penting? Yesus berdoa dan dia mengajar kita juga untuk berdoa. Artinya apa? Doa itu sangat penting. Catat ya, doa itu sangat amat penting. Yesus pun yang Tuhan berdoa. Bukan hanya di Taman Getsemani ketika dia tahu penderitaan yang akan dihadapi itu sangat berat. Tetapi setiap hari, setiap pagi dia naik ke bukit dan berdoa. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita meremehkan waktu-waktu doa kita. Mengapa Yesus berdoa? Karena dia ingin terus ada hubungan yang intim dengan Bapa. Dia terus mau berhubungan dengan Bapa. Karena doa itu adalah komunikasi dua arah, betul ya? Ketika kita berdoa, kita boleh menyampaikan isi hati kita kepada Bapa. Kita boleh meminta Tuhan menolong kita. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga berkata, aku juga mau berkata kepadamu. Aku juga mau menyampaikan isi hatiku kepadamu. Lakukanlah apa yang aku ingin engkau lakukan. Jadi komunikasi dua arah bukan satu arah. Seringkali kita berdoa satu arah kan. Terus minta. Tuhan belum ngomong kita udah bilang amin. Ya, jadi dua arah. Kita juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Kemudian doa itu penting. Kenapa? Ketika kita ada dalam masalah yang berat, seperti Yesus itu masalah yang berat, kita udah gak tahu jalan keluarnya, udah buntu semuanya. Kita gak tahu lagi harus berbuat apa. Satu-satunya jalan yaitu kita berdoa. Karena dengan berdoa kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan hikmat. Dan ketika kita udah gak sanggup lagi,
Seperti Tuhan Bapa mengirimkan malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus, Bapa pun akan memberi kekuatan dan hikmat kepada kita. Amin. Melalui doa kita bisa menerima mukjizat. Melalui doa kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Melalui doa penyakit kita pun bisa disembuhkan. Dan melalui doa kita dapat mengusir kuasa iblis. Para murid ketika itu sudah diingatkan oleh Yesus. Sebentar lagi aku akan disalibkan dan imanmu tuh akan guncang. Ayo berdoa. Tetapi murid-murid tidak mengindahkannya kan. 2 kali Yesus datang, 2 kali mendapati mereka sedang tidur. Dan yang terjadi apa? Benar iman mereka terguncang. Dan mereka lari meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu janganlah kita merasa aku udah deket sama Yesus nih. Jadi udahlah gak usah berdoa, pasti Tuhan lindungi kita. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Doa itu sering kita anggap seperti ban serep, betul ya. Kalau orang yang punya mobil kan ban serepnya ditaruh di belakang tuh. Udah di belakang ditutupin lagi ya. Jadi gak kelihatan, kita kadang-kadang lupa gak ada tuh ban serep. Tetapi ketika ban kita pecah, kita baru ingat, oh iya ada ban serep di belakang. Kita baru menggunakannya. Seringkali orang Kristen seperti itu. Menggunakan doa kalau sudah kepepet. Kalau sudah enggak ada lagi jalan keluar. Kalau udah angkat tangan baru ingat, oh iya doa. Tidak, doa itu harus setiap hari Bapak Ibu ya. Yesus mengajar kita berdoa. Dia Tuhan, dia berdoa loh. Masa kita manusia kita tidak mau berdoa? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan apa yang kita bisa terima dari Yesus? Taat pada kehendak Bapa. Kita baca firman-Nya. Di dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Karena Bapa tahu Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Maka Bapa mengirimkan malaikat untuk menguatkan Yesus. Benar, di ayat 44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini sebenarnya ini diakibatkan oleh kesedihan yang luar biasa ya. Sehingga ia nyaris tidak sanggup menanggungnya. Itu menyebabkan emosinya yang begitu terguncang. Sehingga pembuluh darahnya ini loh, yang di kulit-kulit ini, itu pecah. Dan turun bersama-sama dengan keringat. Jadi kelihatannya keringat itu seperti tetesan darah yang turun, yang jatuh ya. Kenapa Yesus takut? Seperti saya katakan tadi, dia 100% manusia dan dia bisa melihat penderitaan yang akan dialaminya sesaat lagi. Tapi dia memilih untuk tetap masuk dalam rancangan Allah. Di satu sisi dia mengerti, ini rancangan Allah. Karena itu Tuhan, Bapa mengirim aku ke dunia agar tidak ada yang binasa. Firman Tuhan berkatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun di sisi lain Yesus itu juga tahu penderitaannya. Alkitab mencatat 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama. Itu menandakan bahwa ini benar-benar satu pergumulan yang luar biasa. Tetapi bersyukur doanya itu 3-tiganya diakhiri dengan apa? Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di Taman Getsemani itu Kristus memilih untuk taat pada kehendak Bapa. Bila Yesus memilih kehendaknya sendiri, tidak ada satupun di ruangan ini juga saya yang akan menerima keselamatan. Jadi puji Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, karena Yesus taat kepada Bapa, saat ini kita boleh memperoleh keselamatan. Amin ya. Mengapa kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan? Pertama, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi
Dia. Mengapa kita harus taat kepada Bapa ya? Pertama, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi simpel sekali. Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, apa buktinya? Simpel kan? Menuruti perintahnya. Coba bayangkan, misalnya ada seorang bapak dengan anak ini. Anaknya ini selalu tidak nurut apa kata bapaknya gitu. Selalu dilawan kata-kata bapaknya. Status anak ini tetap anak enggak? Tetap anak, karena enggak ada kan yang dikatakan bekas anak itu enggak ada kan ya. Kalau bekas suami, bekas istri ada, tapi enggak ada di tempat ini ya. Tapi bekas anak tidak ada. Jadi status anak itu tetap anak bapaknya. Tetapi yang berubah apa? Hubungan mereka. Ketika anak ini terus tidak mengikuti perintah-perintah bapaknya, semakin hari semakin menjauh. Dan bisa hubungan itu terputus, tapi statusnya tetap anak. Demikian juga dengan Bapak. Bapak enggak mau kita terhilang dari hadapannya. Status kita mungkin tetap anak, tetapi kita tidak ada hubungan yang intim dengan Bapak. Karena itu saya catat. Ketaatan itu yang kedua, ketaatan itu membawa kita lebih intim lagi kepada Bapak. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Bapa bisa memberikan perintah, kita menjalankan perintahnya. Dikatakan di dalam firman-Nya, di dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bukan titik ya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi bukan hanya orang yang berseru, Bapa, Tuhan tolong aku. Tidak. Tetapi Bapa intim kepada orang yang berseru kepadanya dan dalam kesetiaan. Orang yang mengasihi Tuhan gak perlu dipaksa ya untuk melakukan perintah-perintahnya. Tidak bisa dipaksa. Karena itu kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dengan kita menuruti perintah-perintahnya. Yang kemudian ketaatan juga mendatangkan berkat Tuhan. Perintah Tuhan bukan untuk keuntungan kita ya, tetapi bukan untuk keuntungan Tuhan, tetapi untuk keuntungan kita sendiri. Jadi jangan merasa bahwa perintah Tuhan itu beban, tetapi perintah Tuhan itu adalah berkat. Katakan, perintah Tuhan bukan beban, tetapi berkat. Amin. Contohnya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi ini berkat, ya enggak? Kalau kita minta, Tuhan akan mengabulkan. Tetapi apa syaratnya? Kita menuruti segala perintahnya dan berbuat semua yang berkenan kepadanya. Amin. Contohnya di dalam Alkitab, pada waktu itu Simon Petrus sudah menjala ikan pada waktu malam ya, tetapi pagi harinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Simon, ayo kita pergi agak ke tengah dan tebarkan jalamu. Sebenarnya mungkin di dalam hatinya Simon Petrus itu dia berkata, lah Tuhan itu kan bukan nelayan, aku lebih tahu waktu di mana kita boleh menjala ikan kan malam hari. Ini udah pagi, tetapi dia mau taat. Dan dikatakan di dalam Lukas ayat 5 dan 6, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini yang saya sangat luar biasa terhadap Simon ya. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka mendapatkan apa? Sejumlah besar ikan, menangkap sejumlah besar ikan. Dan malah mereka membagikannya kepada kawan-kawan di sekelilingnya. Jadi ketaatan itu ada 3 hal. Bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kita tidak perlu dipaksa untuk taat. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita melakukan kehendaknya. Kedua, membawa kita semakin intim dengan Dia. Tuhan tidak mau kita menjauh, bahkan terputus hubungan dengannya. Dia mau kita intim dengan Dia. Yang ketiga, mendatangkan berkat. Oke, sekarang yang ketiga, teladan apa yang kita bisa dapatkan dari Yesus supaya kita bisa
melewati saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca firman-Nya. Di dalam Lukas 50 ayat 47 dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Kalau kita bertemu orang dan kita berciuman ya, cepika cepiku gitu ya. Itu kan artinya kita kenal dengan orang itu, betul nggak? Nggak mungkin lah dengan orang yang baru kenal, halo terus kita cepika cepiku, nggak mungkin kan? Kenal dengan orang itu. Kita mengasihi orang itu. Tetapi ciuman Yudas ini dicatat bahwa itu adalah ciuman yang luar biasa. Ciuman yang artinya tidak sekali, berkali-kali, dan itu menandakan kasih sayang yang luar biasa di dalam bahasa aslinya ya. Tetapi ternyata ciuman Yudas itu adalah apa? Ciuman pengkhianatan, ya, ciuman pengkhianatan. Yesus kurang baik apa coba? Yudas ada di sekeliling Yesus setiap hari, menyaksikan Yesus melakukan mujizat, menyaksikan Yesus menolong orang-orang yang membutuhkan. Bahkan saya percaya bahwa murid-muridnya diajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Betul ya? Tetapi Yesus tidak menghargai itu semua. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak marah. Kalau mungkin saya jadi Yesus tuh, terkutuklah keder, matilah dia di situ. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus hanya menegur. Pelajaran ini mengingatkan kita, kalau Yesus Tuhan yang begitu baik, bisa dihianati apalagi kita. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang menjadi Yudas-Yudas, betul ya? Yudas-Yudas di sekeliling kita banyak. Mungkin orang yang di depan kita manis, hormat, sopan, tetapi di belakang kita menjelek-jelekan kita, bahkan mengkhianati kita. Mungkin ada orang yang saat kita tolong, kita lagi nolong nih, dia berkata-kata yang buruk tentang kita di belakang. Itulah Yudas-Yudas masa kini. Jadi jangan heran, jangan didengarkan, biar aja masuk kiri keluar kanan, jangan masukkan ke dalam hati. Dan berlakulah seperti Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pakai prinsip dunia yang berkata begini, kalau engkau baik, aku bisa lebih baik. Tapi kalau engkau jahat nih, aku bisa loh lebih jahat. Jangan main-main ya sama aku. Jangan pakai prinsip itu Bapak Ibu, Yesus enggak seperti itu loh. Yesus enggak langsung, kamu mati aja Yudas, kamu jahat, kamu mengkhianatiku. Enggak, jangan lakukan itu ya. Kalau kita lakukan itu artinya kita sama dengan mereka, betul? Kita sama dengan mereka. Kita ini berbeda dengan orang dunia Bapak Ibu. Ikuti teladan Yesus. Ingat firman Tuhan di dalam Roma ayat 12. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhanlah yang akan berperang ganti kamu. Jadi ketika kita tidak membalas kejahatan orang yang melakukannya kepada kita, Tuhan yang akan membalasnya. Bukannya kita bilang Tuhan balesin tuh, Tuhan balesin tuh. Itu orang kurang ajar. Enggak, Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu dari kita bagaimana Tuhan membalasnya. Amin ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yesus tidak membalas kejahatan Yudas dengan kejahatan. Yang kedua, Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar. Pada waktu itu ya, ketika serombongan orang itu datang, dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 50 firman-Nya, dan seorang dari mereka, yaitu Petrus ya, menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Hamba imam besar ini dicatat namanya adalah Malkus. Di ayat 51, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ini adalah mukjizat terakhir yang dilakukan Yesus sebelum penyalipannya. Hamba imam besar ini adalah orang yang paling terdepan memimpin misi untuk menangkap Yesus. Tapi Yesus tidak membalas kejahatan orang ini dengan kejahatan loh. Malah ketika Petrus menebas telinganya, Yesus melakukan mujizat. Luar biasa Tuhan kita ya.
Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ditulis di dalam Alkitab apa yang terjadi dengan Malkus. Tetapi saya percaya setiap orang yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Hidupnya pasti berubah. Walaupun tidak dicatat. Kita tidak tahu apa riwayat dia selanjutnya. Tetapi pasti hidupnya berubah. Kemudian Simon Petrus adalah murid tuh yang menebas telinga hamba imam besar itu loh. Padahal dia sudah bertanya kepada Tuhan, tetapi sebelum Yesus menjawab, dia sudah menebas. Sama loh seperti kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan ini. Tuhan belum menjawab, kita sudah bertindak. Kita nggak sabar. Hasilnya apa? Bukan yang terbaik yang kita terima, tetapi seringkali malah lebih chaos lagi masalah kita ya. Jadi sabar menunggu jawaban daripada Tuhan. Yang keempat, teladan apa yang harus kita ikuti? Mengampuni. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengampuni hal yang mudah apa yang sukar? Bukan sukar aja, sangat amat sukar. Mungkin ketika orang jahat kepada kita ya, kita mungkin tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika mereka gini, ketika kita ditipu oleh orang, mungkin kita bilang udahlah aku gak akan balas menipu dia. Ketika orang mungkin berkata buruk tentang kita, kita akan berkata udah biarin aja lah dia berkata buruk, aku tidak akan membalas. Tetapi ketika kita diminta untuk mengampuni, orang yang menyakiti kita sangat sukar loh Bapak Ibu. Enggak mudah loh, sangat amat sukar. Bukan hanya mengampuni. Lebih-lebih apa ya, firman Tuhan berkata apa? Doakanlah, berkatilah orang yang menyakitimu. Tapi Yesus, kita belajar dari teladan Yesus hari ini. Dia mengampuni orang-orang yang sudah menyiksa dia, yang sudah mengkhianati dia. Kita renungkan kejadian penderitaan Yesus hari ini. Di Taman Getsemani dia begitu takut dan gentar. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya dan dia merasa kesepian. Apalagi ketika ia ditangkap, Petrus muridnya menyangkal dia 3 kali. Itu sangat menyakitkan hati bukan? Ketika orang yang kita percayai menyangkal kita, mungkin bukan badan kita yang sakit, tetapi di sini loh yang sakit, hati kita ini yang sakit ya. Di dalam kesendiriannya Yesus dibawa ke dalam pengadilan agama, kemudian kepada pengadilan Romawi, dibawa dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Di dalam keadaan tubuhnya yang sangat lemah dan sangat lelah sekali. Di hadapan Kayafas, di hadapan Pilatus dan Herodes, dia menghadapi tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang yang sebelumnya mengeluh-elukan dia. Tetapi di hadapan Herodes, orang-orang yang sama meminta Barnabas sebagai ganti Yesus. Dan mereka berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sebelumnya mengeluh-elukan dia, sekarang berkata salibkan dia, salibkan dia. Jadi bukan badannya aja yang sakit, hatinya itu sakit loh Yesus. Yesus menerima olok-olok penghinaan, dia diludahi. Kalau kita diludahi orang gimana? Waduh, keluar tanduk kita kan. Benar enggak? Kalau orang tiba-tiba meludahi kita, kamu tuh kurang ajar. Pasti kita marah. Tapi Yesus tidak marah. Ketika Yesus dituduh, dia tidak membela dirinya. Dia diam saja. Kemudian Yesus dicambuk. Dicatat mungkin 39 kali. Tetapi menurut buku Manusia Kain Kafan, Yesus itu dicambuk 121 kali di sebelah kiri dan 121 kali di sebelah kanan. Dan cambuknya itu terdiri dari 3 helai benang gitu ya. Yang di ujungnya itu ada paku atau ada bandolan yang keras itu ya. Jadi lukanya itu ada 726 luka di tubuhnya. Yang menghancurkan kulitnya, dagingnya dan ototnya. Menyebabkan darah mengalir di seluruh tubuhnya. Luar biasa penderitaan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan ya,
Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Karena itu Yesus itu udah gak menyerupai manusia lagi. Hancur. Kepalanya itu dipakaikan mahkota duri kemudian ditimpa dengan bulu sehingga darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam keadaan sekarat Yesus harus mengangkat salib yang begitu berat. 3 kali dia jatuh ketika dia menuju Bukit Kalvari. Tangan dan kakinya dipaku, darah mengalir. Dia dinaikkan ke salib, ke tiang salib itu. Tidak berhenti tuduhan-tuduhan itu. Di atas kayu salib dia masih menerima cercaan dari orang-orang yang sebelumnya mengeluh-elukan dia. Dikatakan, saya catat beberapa di sini. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Itu kan satu penghinaan ya. Ada lagi yang berkata, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ada lagi yang mengatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Ada lagi yang berkata, oh ia Raja Israel dengan sinis ya. Baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus diam dan tidak menjawab. Yesus bisa loh minta kepada Bapak, Bapak turunkan hujan batu. Biar orang-orang itu semua mati semuanya. Tapi dia tidak lakukan itu, dia diam. Bahkan sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berdoa. Di dalam Lukas 23 ayat 34, doa yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sebabnya saya mengatakan Yesus adalah pemenang. Yesus tidak kalah. Dia disalib bukan berarti dia kalah, tapi dia menang. Dia menang atas segala keinginan dagingnya. Dia tidak menuruti keinginan dagingnya. Dia menang atas setiap dosa-dosa yang harus ditanggungnya. Dia pemenang. Dia tidak kalah Bapak Ibu, dia pemenang. Bisa nggak kita tayangkan? Saya akan minta Bapak Ibu Saudara sekalian melihat tayangan cuplikan video penderitaan Yesus sehingga kita diingatkan kembali bahwa begitu besar penderitaannya. Untuk siapa? Untuk menebus dosa-dosa kita ya. 2 menit aja ya. Silahkan. Lagunya? Lihatlah orang-orang menyiksanya. Dia dicambuk 121 kali di kanan dan 121 di kiri. Darah mengalir dan orang-orang enggak ada yang kelihatan sedih. Mereka merasa puas melihat Yesus itu disiksa. Dia mengangkat salib ke Gunung Golgota. Dia jatuh 3 kali di sana. Lihat apa yang dilakukan para algojo ini. Yesus dipaku tangannya, saya nggak pernah bisa melihat. Ini. Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya agung, kasih-Nya mulia. Itu adalah sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita semua, saudara-saudara. Lihat tubuhnya yang sudah tercabik-cabik, darah mengalir, luka di tubuhnya. Lihat saudara-saudara, itulah pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya.
Kasih-Nya sempurna, agung dan mulia. Inilah bukti kasih Yesus kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela, lihat tubuhnya. Hancur. Bapak Ibu segala, hancur ini tubuh Tuhan. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Masihkah kita masih mau mengkhianati Dia? Apakah kita masih mau melakukan hal-hal yang membuat Dia bersedih, Dia berduka? Lihat pengorbanan. Setiap kali saya lihat cuplikan ini, saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan udah begitu baik mau menderita untuk saya, tapi saya membalasnya dengan kelakuan saya yang mendukakan Engkau. Bapak Ibu, hari ini kita menyaksikan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Ayo mari, jangan lagi kita mendukakan Tuhan dengan perbuatan kita. Amin. Senangkanlah Tuhan, sukakanlah Tuhan, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kasihilah Tuhan, lakukan firman-Nya, taatlah pada firman-Nya. Amin. Saya catat di sini, salib adalah simbol penderitaan dan kemenangan. Penderitaan karena Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Pelanggaran kita ditanggung-Nya. Sehingga kita bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Kemenangan, Yesus menang atas semua dosa-dosa manusia. Dan Dia menang karena Dia bisa menuntaskan karya keselamatan Allah untuk kita, yaitu keselamatan. Salib juga lambang perdamaian antara manusia dengan sesamanya. Jadi perdamaian dengan Tuhan, perdamaian dengan sesamanya. Melalui Yesus yang menanggung segala dosa dan pelanggaran kita, hubungan kita dengan Bapa yang terputus itu dipulihkan kembali. Tadinya udah terputus, kita tetap anak tapi hubungan kita terputus. Dengan kematian Yesus kita dihubungkan kembali dengan Bapa. Juga dengan kematian Kristus kita dihubungkan, didamaikan dengan sesama kita. Saya tidak mengetahui masalah persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Mungkin ada istri-istri yang mengalami KDRT. Engkau dipukul, engkau disiksa oleh suamimu. Mungkin pukulan itu tidak seberapa engkau masih bisa menanggungnya. Tetapi luka di sini yang menghancurkan hatimu, yang meretakkan hatimu, tidak bisa disembuhkan. Mungkin ada anak-anak yang tertolak, engkau yang diusir dari rumahmu, engkau yang tidak diperhatikan oleh orang tuamu, engkau yang dicaci maki oleh orang tuamu. Engkau merasa sakit, hatimu hancur. Mungkin ada anak-anak yang mengalami perlakuan tidak adil, orang yang mengalami tidak adil, hatimu hancur. Mungkin ada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, engkau tidak bisa melupakannya, hidupmu hancur. Dan engkau mulai tidak percaya kepada Tuhan karena engkau berkata Tuhan tidak bisa melindungiku. Hatimu hancur. Datanglah pada Yesus. Kematian Yesus 2000 tahun yang lalu itu untuk memulihkan hatimu. Hati yang retak disembuhkan. Hati yang hancur disatukan kembali. Itu yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mungkin ada Bapak Ibu atau siapapun di tempat ini yang berkata, aku udah gak layak, aku terlalu banyak melakukan kesalahan, aku sudah sangat melakukan banyak dosa. Membuat Tuhan itu tidak berkenan atas hidupku. Hari ini ingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu itu. Mengatakan mari datang kepadaku. Seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama aku di surga.
Jadi kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, kematiannya, penderitaannya itu Tuhan, itu untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menjauh daripadanya. Mari ada persoalan apapun datang kepada Yesus. Hanya dia yang sanggup menyembuhkan luka di hatimu. Hanya dia yang sanggup menyembuhkan keretakan-keretakan di hatimu. Mungkin juga ada orang tua yang mungkin sudah memelihara anaknya dari kecil sampai besar. Tetapi ketika dia sudah tua, anak yang satu menolak, tidak mau mengurus, anak yang satu menolak. Dan dia berkata, Tuhan, kemana aku harus pergi? Kepada Tuhan engkau harus pergi. Hatimu akan disembuhkan. Dia penyembuhmu. Bukan hanya penyembuh sakit penyakit kita. Dia adalah penyembuh luka-luka di hati kita. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Kiranya renungan singkat tentang Minggu Sengsara ini mengingatkan atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Memulihkan hati kita yang terluka dan memberikan kedamaian pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mewakili seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu Gembala terkasih kita, Ibu Yanti dan Pak Yangga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, hari ini kita akan diberkati juga dengan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Kami persilakan, kita berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Cek. Bapak Ibu sekalian saudara di tempat ini kolaborasi anak-anak teens ya, anak-anak kita semua dengan Awesome Kids. Karena hari ini kita memperingati tentang kematian Yesus, jadi kita menyanyikan lagu Bersih. Ini diambil dari lagu aslinya yaitu Clean ya. Dan semoga lagu ini bisa menjadi berkat dan kita juga nanti akan nyanyikan bersama-sama lagu ini ya. Karena lagu ini adalah cocok sekali dengan tema kita di hari ini yaitu Tuhan Yesus sudah membersihkan dosa kita. Amin. Oke ya, siap ya. Ampuniku, bening bagaikan salju, kuasa hapuskan dosa dan hina, janjimu sempurnakanku. Kan bangkit memandangnya, sebab anugerahnya selamatkanku. Dia yang agung bebaskanku, bersih hatiku karena Yesus. Kuduskan hatiku dalam-Mu, ajarkanku sukacita, sebagaimana Kau bawaku dekat, yang hilang dalam-Mu kembali. Ku kan bangkit memandangnya, sebab anugerahnya selamatkanku. Dia yang agung
Bapak Ibu sekalian, kita mau coba nyanyikan bersama-sama. Lagu ini kita nyanyikan bersama-sama, liriknya ada di depan, tolong suaranya dinaikkan di multimedia. Oke, kita nyanyikan lagu bersama-sama ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang disampaikan Tuhan, biar firman itu boleh dimeteraikan di dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh hidup taat akan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami harus tetap berdoa dan berjaga-jaga Tuhan, tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti juga Engkau mengampuni kami orang yang berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir mendapat lawatan daripada Tuhan. Kami serahkan saat anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan, sehingga pada hari Minggu besok kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Apapun niat-niat jahat, apapun juga yang tidak baik Tuhan, singkirkan dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kasih, penyertaan dan perlindungan sempurna atas hidup mereka Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan jauhkan daripada mereka Tuhan. Apapun yang tidak baik Tuhan singkirkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang mengasihi, yang Tuhan selalu peduli akan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya saya katakan marilah kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan selalu melindungi dan menyertai kita. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita